Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geologi, kembali lagi di channel BBM, Belajar Bareng Bu Maftuhah. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi sistem reproduksi bagian kehamilan. Adakah di sini yang sudah mengetahui tentang bagaimana sih proses-proses kehamilan? Boleh ditulis di kolom komentar terlebih dahulu ya. Terima kasih bagi yang sudah berkomentar. Kemudian langsung saja yuk kita bahas mengenai kehamilan. Bagaimana sih proses-proses kehamilan, kemudian bagaimana sih perkembangan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Langsung saja kita simak videonya. Check this out. Halo Sobat Biologi, sudahkah kalian mengemukakan pendapat mengenai bagaimana proses kehamilan di kolom komentar? Baik, akan Ibu bahas mengenai kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, jika ovum mengalami ovulasi dan terdapat sperma yang membuahi, maka akan terbentuk zigot. Kemudian, zigot akan membelah menjadi blastosit dan blastosit tersebut akan mengalami implantasi di dinding rahim atau endometrium. Pada gambar dapat diamati embrio mulai implantasi di hari ke-8 sampai 9 setelah fertilisasi. Nah, jika implantasi embrio sukses, maka seorang wanita dapat dikatakan mengalami kehamilan. Kemudian, bagaimana perkembangan janin selanjutnya setelah implantasi? Mari kita bahas perkembangan janin di dalam kandungan. Perkembangan janin dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1, 2, dan 3. Sebelum kita bahas masing-masing trimester, coba perhatikan video berikut ini yuk. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya animasi mengenai perkembangan janin. Selanjutnya akan Ibu rangkum penjelasan mengenai perkembangan janin pada masing-masing trimester. Pada trimester 1, yaitu 13 minggu pertama, jantung terbentuk dan berdetak, kemudian otak juga mulai terbentuk. Kemudian trimester 2, yaitu pada minggu ke-14 sampai 26. Pada trimester ini, jenis kelamin dapat diketahui. Organ-organ telah terbentuk sempurna. Nah, pada trimester ini, gerakan janin juga sudah terlihat jelas. Panjang janin kurang lebih 30 cm dan beratnya kurang lebih 600 gram. Selanjutnya, trimester ketiga yaitu pada minggu ke-27 hingga 40. Pada trimester ini terjadi penyempurnaan organ-organ, indera penciuman juga sudah berkembang, dan dapat merespon cahaya dan suara. Ketika hamil, tentu saja terdapat membran yang membungkus janin di dalam rahim ibu yang disebut dengan membran ekstraembrionik. Terdiri dari apa sajakah membran itu? Coba perhatikan gambar berikut ini. Membran ekstraembrionik terdiri atas kantung kuning telur atau yolk sac, amnion, korion, dan allantois. Kantung kuning telur atau Saccus vitellinus atau disebut juga dengan yolk sac
merupakan sebuah membran yang terbentuk dari perluasan lapisan endoderma. Di dalamnya terdapat darah dan sel darah merah terbentuk pertama kali. Kemudian amnion merupakan membran yang berfungsi sebagai pelindung embrio baik dari gesekan maupun tekanan. Selain itu, amnion juga berfungsi dalam proses pengaturan suhu tubuh embrio. Di dalam amnion terdapat ruangan yang berisi cairan amnion, atau dapat kita sebut dengan cairan ketuban. Selanjutnya yaitu korion. Korion merupakan membran yang berasal dari perluasan ektoderma dan mesoderma tropoblas. Korion adalah cikal bakal dari plasenta. Nantinya, plasenta berfungsi sebagai pemberi nutrisi makanan bersama darah bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio. Selanjutnya yaitu alantois. Alantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Adanya tali pusar menjadikan plasenta pada lapisan endometrium terhubung dengan embrio. Bagi embrio, alantois dapat menyalurkan berbagai macam nutrisi dan oksigen dari ibu melalui pembuluh darah. Kemudian, alantois juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran sisa metabolisme embrio. Baik, penjelasan mengenai kehamilan telah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi kehamilan ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.